ayat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama khatbuka ya Samiriyu. Di Nabi Musa bertanya, langsung dikonfrontir ke Samiri. Samiri seperti yang kemarin sudah kita pelajari bersama adalah seorang yang ya mungkin dalam struktur sosial Bani Israel saat itu dikenal sebagai orang sakti ya. Orang sadurunge winareh. Orang sakti lah. Ya, orang tahu apa hal-hal yang lumayan goib. Nah, gitu. Sehingga ya mungkin kalau sekarang gitu dianggap sebagai apa? Wali. Nabi Musa nggak peduli, tanyain, konfrontir langsung. Karena dari hasil interogasi, baik kepada Bani Israel langsung, maupun kepada Nabi Harun, didapat fakta, didapat keterangan bahwa yang menjadi otak utama kesesatan Bani Israel sampai menyembah patung anak sapi adalah Samiri. Tanya langsung, "Hei Samiri, ya Samiri, fama khatbuka? Apa alasan yang mendorongmu untuk sampai punya ide bikin patung anak sapi itu? Apa alasannya? Apa yang mendorongmu? Gitu. Apa yang membuat kamu kok begitu gitu?" Nabi Musa tetap dengan wise ya, dengan bijaksana menanyakan itu. Ditanyain dulu lah sebelum dihukum itu. Nah, ini memberi pelajaran kita juga supaya nggak gerusa-gerusu. Meskipun udah jelas keterangan dari banyak saksi menyatakan bahwa yang keroknya adalah Samiri. Tapi Nabi Musa enggak kok langsung ujuk-ujuk langsung ditegesi, dikasih hukuman, enggak. Nabi Musa tetap menggunakan presumption of gitu ya. Jadi langsung enggak kok kemudian menuduh, tetapi ada asas praduga tak bersalah. Gitu. Setiap hakim, setiap penegak hukum harus begitu. Harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Meskipun jelas-jelas dari fakta itu keterangan Bani Israel, keterangan Nabi Harun, itu Musa Samirilah yang menjadi otak dan provokator utama dari penyembahan Bani Israel kepada patung anak sapi. Tapi Nabi Musa tetap perlu mengkonfrontir, mendengar langsung apa iya begitu. Nah, ini luar biasanya beliau ya. Jadi masih wise, masih bijaksana dengan membuka kemungkinan bisa jadi bukan Samiri. Padahal sudah jelas gitu. Ini penting ya. Supaya kita tidak gampang menghakimi sesuatu yang kita tidak tahu tentangnya. Sampai misalnya ada orang datang mengadukan persoalannya, dia sedang ada konflik dengan orang lain, entah suami dengan istri, entah saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga, kolega bisnis, lalu mengadu kepada sampean, lalu dia menceritakan persoalannya. Orang pasti cenderung memaksakan versinya, toh.
memberikan alibi-alibi yang kuat untuk mendukung bahwa dia benar. Dia sedang didolimi dan sebagainya. Itu. Nah, tetapi sampean misalnya, kalau meneladani Nabi Musa ini, harusnya kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sumber, toh, orang yang datang. Jangan memberikan satu keputusan atau saran langkah sebelum saya dan sampean ini mendengar versi yang berbeda, versi yang lain, bahkan mungkin versi dari lawannya dia. Nah ini, maka ketika Nabi Harun tidak diikuti oleh umat, karena umat lebih mengikuti Samiri, maka setelah menanyai Nabi Harun, setelah menginterogasi Bani Israel, maka Nabi Musa menginterogasi juga lawannya, yaitu Samiri. Nah itu baru adil. Apa yang menjadikan ide alasan kamu kok sampai mengajak orang lain membuat patung anak sapi lalu juga mengajak untuk menyembahnya? Apa jawab Samiri? Qala, Samiri menjawab, basurtu bima lam yabsuru bihi. Jadi gini Mas Musa, pada saat kita eksodus, pada saat kita bareng-bareng keluar dari Mesir, lalu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika sampean memimpin 600.000 Bani Israel, itu saya melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang banyak. Saya melihat sesuatu atau fenomena yang tidak dilihat oleh mereka. Tentang bima lam yabsuru bihi. Jadi basur itu saya melihat bima lam yabsuru bihi. Saya melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang. Nah, ini yang kemarin saya ceritakan bahwa Musa Samiri memang diberi Allah kelebihan sedikit tentang hal itu. Ya. Maka ketika aku melihat apa yang dilihat oleh Musa Samiri, kenapa disebut Musa Samiri? Karena dia kadang menganggap sama dengan Musa, Nabi Musa. Nah, namanya Samiri. Maka ketika aku melihat itu, apa itu? Ya kan, ada malaikat Jibril yang menunggang kuda putih, toh. Nabi Musa tentu tahu, ya diberitahu Allah ya. Maka Nabi Musa merasa bahwa ya memang benar dia melihat. Lah karena itu kata si Samiri, faqabatu qabdatan. Maka aku kemudian mengambil segenggam tanah min atharir rusul. Min atharir rasul. Segenggam tanah dari apa? Segenggam tanah dari jejak kakinya sang utusan. Siapa ya? Malaikat Jibril itu. Jejak kaki tanah, ada yang mengatakan kaki langsungnya Malaikat Jibril, ada yang kudanya Malaikat Jibril itu. Jejak kakinya itu yang diambil, dikumpulkan sedikit-sedikit oleh Samiri. Nah setelah sampai di lokasi ini, gitu kan, di tempat ini, ketika kami menunggu kamu sedang bertemu Tuhanmu yang 40 hari itu, lalu tanah hasil ngambil dari jejak tanah kudanya malaikat itu, langsung tak lemparkan ke dalam api. Dicampur juga, ya seperti yang kemarin kita pelajari, dengan perhiasan emas segala macam perak yang dimiliki oleh Bani Israel ketika mereka meninggalkan Mesir. Bayangkan saja, kalau misalnya 600.000 orang
Meskipun mungkin tidak semua membawa perhiasan. Kalau ada 10.000 orang saja dari 600 itu yang bawa perhiasan, lalu tiap perhiasan misalnya 10 gram saja, sudah 100, ya kan? 1.000 gram. Nah, itu berapa kilo itu, ya kan? Jadi apalagi kalau ada 100.000 orang, sudah 10 kilogram, 100 kilogram emas. Nah, itu yang kemudian saya campur fanabatuha. Tapi saya menganggap wakadzalika sawalat li nafsi. Dan demikian itulah nafsuku membujukku. Dia merasa bahwa dia sedang dibujuki nafsu. Ini dulu. Simbol anak sapi dari emas yang dijadikan Tuhan oleh Samiri dan anak buahnya. Ini memberikan clue, petunjuk kepada kita bahwa ketika itu Samiri dan anak buahnya menyembah patung anak sapi, alasannya untuk lebih mendekatkan diri dan khusyuk kepada Allah yang tidak tampak. Maka kalau sekarang misalnya umat Islam bahkan kemudian menyembah patung anak sapi dalam bentuk lain, apa itu? Kenapa sih kok emas? Ya itulah simbol dari kekayaan, harta, kenikmatan dunia, kekuasaan, kebebasan, dan lain sebagainya. Yang bahkan sekarang manusia secara tanpa sadar menyembahnya. Gitulah. Jadi dari sirah nabawiyah, sejarah para nabi itu, kalau yang dari Nabi Musa, yaitu tadi peristiwa dengan Musa Samiri, dengan Samiri ini menjadi semacam petunjuk bahwa sejak dulu manusia itu menganggap bahwa hartanya itu akan lebih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin kenapa dia tidak membuat patung dari batu atau pasir? Ya mungkin dia menganggap kalau itu nanti belum mampu sebagai wasilah. Masa perantara kepada Tuhan nggak berharga? Ya harus dari emas lah. Mungkin gitu kan? Nah kalau sudah begitu, berpikir kita ini sering juga kejebak sama pemikiran yang sama. Aku nanti pengen dapat sebanyak mungkin harta itu biar ibadahku lebih khusyuk lah. Kan gitu. Nah, kemudian ternyata setelah benar-benar dapat juga nggak makin khusyuk. Ya, itu makanya ayo hati-hati dengan sawalat nafs. Bagaimana nafsu itu bisa memperdaya. Qala maka berkata Musa, fadhab, ya sudah, sekarang kamu pergilah. Pergi kamu, minggat dari lingkungan kita, jangan dekat-dekat sini ya. Fa innalaka fil hayati antaqula la misasa. Nah ini. Karena sungguhnya di dunia ini kamu nggak akan dapat apa-apa. Ya. Apa yang dijanjikan kekayaan juga sudah habis. Antaqula la misasa. Kamu juga dihukum untuk selalu mengatakan kepada siapapun yang akan datang ke kamu, untuk la misasa, jangan menyentuh aku. Nah, ada dua makna dulu di sini ini. Kenapa Samiri akan kemudian mengatakan la misasa, tidak boleh menyentuh aku. Karena satu ada yang menafsirkan ketika diusir itu, kemudian si Samiri ini terkena penyakit kayak penyakit kulit gitu, yang sangat parah, menjijikkan, penuh belatung kayak gitu. Sehingga la misasa itu maksudnya jangan mendekati aku. Nanti kalau kamu dekat akan tertular. Tertular penyakit kulit yang parah tadi. Itu
dari sirah yang pertama. Tafsir kedua adalah penyakit yang diwakili oleh Samiri tadi itu dengan menyembah emas yang berupa patung anak sapi, ini kan sebenarnya simbol dari hubud dunia, ya kan? Hubud dunia, menyembah emas. Maka ada yang menafsirkan bahwa la misasa yang diucapkan oleh Samiri itu adalah jangan mendekat aku karena aku ini berpenyakit. Apa penyakitnya? Hubud dunia tadi. Karena penyakit hubud dunia itu kalau didekati orang yang seperti itu juga akan nular. Penyakit hubud dunia itu. Kalau di masa Nabi disebut sebagai penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Cinta dunia dan takut mati. Dan penyakit ini yang parah menjangkiti Samiri, maka jangan dekat-dekat Samiri, kamu nanti tertular penyakit itu, gitu ya. Jadi dua makna itu. La misasa. Wa innalaka mau'idan lang tukhlafahu. Dan sudah pun di dunia kamu nanti akan kena penyakit yang tidak mungkin sembuh. Dan memang katanya dalam hikayah itu disebutkan bahwa Samiri akhirnya kena penyakit, terusir dari kampung, tidak ada yang dekati. Meskipun nggak ada larangan jangan mendekati, masyarakat juga nggak akan mau dekat karena badannya kemudian penuh penyakit belatung, lalu baunya busuk sekali, sehingga dia mengasingkan diri. Cuma kekehnya dia tetap menyembah patung itu. Ya. Makanya di sini sebut nanti di akhirat kamu juga akan mendapat siksa yang tidak akan bisa kamu hindari. Wangdur ila ilahikal ladzi dhalta alaihi akifan. Sekarang lihat tuh. Oh Tuhan kamu yang kamu sembah, yang kamu sanjung-sanjung. Jangankan bisa menolongmu. Wong mendengar suaramu aja tidak bisa. Ceritamu itu. Tapi yang kamu tetap saja dhalta alaihi akifan. Kamu tetap saja menyembahnya. Padahal kata Allah, lanuharriqannahu, padahal pasti kami akan membakar patung anak sapi itu. Jadi gini, padahal kalau kita hubungkan dengan ayat lain, masih ingat waktu saya ajak untuk membaca surat Al-Haqqah itulah, di mana satu di antara kalimatnya adalah halaka anni sultaniyah. Ma aghna anni maliyah. Karena begitu ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ma aghna anni maliyah. Ternyata tidak lagi berguna bermanfaat hartaku yang kutumbuk-tumbuk dulu di dunia. Halaka anni sultaniyah. Dan ternyata hancur lebur, rusak, musnah semua kekuasaan yang dulu aku bangga-banggakan itu. Jadi pada saat seperti itu, ini yang disebut oleh Allah, bahwa anak sapi itu akan dihancurkan, akan dibakar habis. Jadi kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah atau Taubah ya, itu kan kalimat ketika orang-orang yang tidak mau menzakati emasnya, itu kan ancaman hadza ma kanastum, kan gitu. Maka nastum di anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun, itulah di surat At-Taubah ayat 35. Coba dilihat tuh. Surat At-Taubah ayat 35. Yang tadi hartaku tidak lagi berguna tadi dalam surat Al-Haqqah ayat 28 dan 29. Yang atau ayat 35 itu tentang bahwa nanti harta yang tidak dizakati itu akan dipanaskan dalam api neraka, lalu disetrikakan di dahi, di punggung, di pinggangnya, sambil dikatakan, inilah harta yang kamu kumpulkan, fadhuku ma kuntum taknizun. Apa yang dulu kamu
simpan-simpan, tidak kamu keluarkan zakatnya, nih rasakan sekarang. Nah itu. Nah, sementara ayat 28, 29 surat Al-Haqqah, simbol harta itu nanti akan hampur. Kata Allah di sini sebutkan, setelah lanu harriqannahu, kami akan pasti membakarnya. Kalau patung sapi dulu simbol, ya tak? Sekarang kan dalam harta kekayaan itu. Padahal nanti ma'agna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna. Itu Al-Haqqah ayat 28. Lalu halaka anni sultaniyah, kekuasaanku juga telah hilang dariku. Ayat 29 Al-Haqqah. Lalu tadi kenapa dilempar ke api neraka? Setelah lanu harriqannahu tsumma lanang sifannahu. Kemudian kami akan menghamburkan abunya fil yammi, ke dalam laut, nasfan, hingga berserakan. Tidak ada fungsinya nanti. Kekuasaan, harta, itulah. Jadi ini yang mungkin menjadi dasar sebagian umat beragama juga, ya. Innama ilahukumullahu, padahal sungguhnya Tuhan kamu adalah Allah. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan yang layak dan berhak disembah kecuali Allah, Dia semata. Kenapa? Karena wasi'a kulla syai'in ilman. Jadi dialah Allah yang meliputi semua dengan ilmunya. Daun yang jatuh selembar pun Allah tahu. Semut, berapa miliar semut Allah yang memberi rizki. Semua fenomena dan drama kehidupan ini Allah pasti mengaturnya, melihatnya. Nah ini itulah. Makanya saya dan sampean kan diajak bertuhan Allah itu sebenarnya beruntung sekali. Dan kenapa? Ya karena tidak ada Tuhan yang memenuhi kriteria semacam itu dari Tuhan-Tuhan ya Allah yang dipercaya oleh umat-umat saat itu. Tuhan yang kita sembah ini, Tuhan Allah lah yang paling sempurna dari semua kriterianya. Termasuk tadi itu wasi'a kulla syai'in ilman. Allah yang meliputi segala sesuatu ini dengan ilmunya. Tidak ada yang terluput darinya. Gitu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Jadi tidak ada yang keberatan sedikit pun buat Allah untuk mengurus keduanya. Keduanya apa? Samawati wal ardh, langit dan bumi ini. Iya. Jadi kemarin waktu kita menyelam itu, baru berapa rifstar dan berapa fragmen karang yang kita tanam akibat kerusakan manusia. Baru segitu aja effort yang kita keluarkan betul banyak sekali. Nah, padahal Allah ini mengurus jagat raya ini. Waduh, tidak ada apa-apanya tuh ya. Karena itu subhanallah, masya Allah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Oke, sampai di situ. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Monggo. Izin, Gus. Dari Quran Surat At-Taubah 35 ini poinnya apa ya, Gus ya? Apakah ancaman karena menumpuk harta atau karena tidak menzakatkan harta? Coba dibaca lengkapnya, Bu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi kan gini, Bu Dia. Kalau misalnya kayak kemarin ya, kulu washrobu. Allah itu malah perintah itu untuk menikmati dunia, makanan, minuman gitu ya. Silahkan, kata Allah. Demikian pula fangtashiru fil ard. Bertebaranlah kamu di muka bumi dan wabtaghi min fadlillah. Carilah karunia Allah. Diperintahkan malahan. Jadi cari harta, cari rizki itu boleh, malah perintah. Tetapi, nah ini loh yang kemudian dilupakan manusia.
Tetapi ada banyak hal, saya sering nyampaikan itu. Carilah pertama yang halal, yang thayyib kan gitu. Yang kedua, selama mencari itu sambil lo banyak ingat Allah supaya terjaga kamu, tidak nyeleweng. Yang ketiga, kemudian hasilnya jangan dinikmati dunia tok, bawa pulang ke akhirat, baik melalui sedekah maupun zakat. Kalau zakat kan ada nisab dan haulnya, ada kadar dan nisabnya. Kalau sedekah kan berdasarkan keimanan, sebanyak mungkin maupun sesedikit mungkin. Kemudian libatkan orang banyak supaya berbagi kerjaan juga pada karya empowerment. Dan banyak lagi, termasuk adalah kita benar-benar harus berprinsip bahwa dunia mazra'atul akhirah. Nah, manusia hanya ngambil perintah nikmati saja. Manusia hanya mengambil perintah mencari rezeki saja. Kalimat selanjutnya untuk banyak ingat Allah, untuk dibawa pulang ke akhirat, ini dilupakan. Lah akhirnya manusia menyimpan-nyimpannya di dunia, menumpuk-numpuknya, menganggap bahwa itu akan mengekalkannya. Makanya dalam surat Al-Humazah kan jelas itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Orang yang mencela dan modo nyelo istilahnya. Itu adalah orang yang alladzi, orang yang jama'a amalan. Orang yang mengumpulkan hartanya wa'adadahu dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa dengan hartanya itu akan bahagia kekal selamanya di dunia. Nah akhirnya apa? Dia pelit. Dia kalaupun sedekah ya sedikit saja. Dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan, kalaupun sedekah, dia sedekah sesuatu yang dia sendiri loh memicingkan mata terhadap harta yang disedekahkan. Entah karena sedikitnya, entah karena bekas, entah karena yang jelek afkir. Gitu. Nah kata Allah, maka ketika di akhirat nanti harta yang tadi disimpan harusnya ada zakatnya, nggak dizakati. Ya kan? Juga malas sedekah karena pelit. Itu yang kemudian dilemparkan ke neraka, terbakar, lalu diserikakan sambil dikatakan, ini harta yang kamu simpan-simpan dulu, yang kamu tidak zakati, yang tidak kamu sedekahi. Nih, rasakan. Dapat apa sekarang? Diserikakan sampai fadhuquhu, maka rasakanlah. Maka sebenarnya itu tadi, Bu Ria. Filosofinya adalah ayo kita bekerja, ayo kita produktif. Bahkan orang Muslim itu harus jauh lebih produktif daripada orang-orang yang tidak percaya akhirat. Tapi peruntukannya, usage-nya itu loh, usagenya itu loh, penggunaannya, pemanfaatannya yang manusia terjerumus dalam yang di dalam kata si Tamir diri, sawalat li nafsi, aku dibujuk oleh nafsuku. Jadi aku dibujuk oleh nafsuku. Dibujuk apa? Ya itu tadi seolah-olah nanti kalau yang sering diterangkan oleh Pak Guru Muhtar itu. Kakek, bapak, anak, cucu, kakek kerja siang malam, akhirnya kerja bisa beli tanah. Setelah beli tanah, ketika ditanya untuk apa hasil kerjamu, kayak ya untuk anak istri lah. Ketika suatu saat dia meninggal, tanahnya tertinggal di dunia, dilanjutkan si bapak juga kerja siang malam, akhirnya bangun rumah. Ketika sudah bisa hasil terbangun, ditanya untuk apa hasil kerjamu, katanya untuk anak istri. Suatu saat dia menua dan mati, dilanjutkan anaknya juga kerja siang malam, akhirnya bisa beli mobil atau motor. Ketika ditanya untuk apa hasil kerjamu untuk anak istri. Terakhir si cucu nih, kerja entah jadi pedagang, pegawai, petani, atau apapun. Lalu ditanya untuk apa hasil kerjamu untuk anak istri, dia juga bisa beli tanah lagi. Suatu saat dia juga menua dan mati. Kakek, bapak, anak, cucu pulang satu generasi ke akhirat. Di sana melarat bareng setan yang umumnya disebut neraka. Neraka itu celaka karena nggak bawa sangu dari dunia. Seluruh jungkir balik dia kerja keras banting tulang di dunia. Dia berhasil tetapi ditinggalkan untuk di dunia. Kenapa? Karena di hatinya tadi ada sawalat li nafsi. Di dalam hatinya ada begini. Seolah-olah kehendaknya sendiri, padahal tadi bisikan setan. Hai, manusia, itu hartamu halal, kembangkan seluasnya, nikmati sepuasnya, tapi jangan disedekahkan, jangan bawa pulang ke akhirat, jangan dizakatin.
kamu lah kurang, lah nanti gimana? Nanti gimana? Dalam Al-Quran disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti dalam hati ini akan kemiskinan, khawatir kurang, khawatir ini, sehingga akhirnya ya'murukum bil fahsya, menyuruh kamu kepada hal yang pelit, eman, sayang, gitu. Nah, akhirnya apa? Benar, manusia di sini hartanya ditumpuk dalam bentuk segala macam. Dia bersedekah ya seadanya saja, sangunya kurang, pulang ke akhirat satu generasi di sana semua melarat, yang katanya tadi untuk anak istri, ternyata hanya berpindahan saja, perpindahan nama. Ketika selama di dunia hanya diopai satu piring nasi dan satu dipan tidur, sehelai kain, itu yang dapat manusia. Nah ini SPMA kampanye besar-besaran, ayo kerja keras, ayo produktif, ayo cari rezeki, ayo cari nafkah. Nikmati sekedarnya di dunia, asal kita bisa rumah tidak kehujanan, pakaian bisa tutup aurat, makan asalkan halal dan thayyib, sudah. Sesudahnya, ayo kita bawa pulang ke akhirat. Supaya tidak kena itu tadi. Gitu. Makanya sebenarnya mindset, persoalan mindset yang sedang kita coba untuk ajak dulur-dulur rethink, redesign, dan remanage itu. Gitu. Ya. Saya rasa itu Bu Dia. Nanti saya akan share video bagus tentang bagaimana sih sebenarnya SPMA memandang hidup ini, termasuk misalnya yang kemarin saya ceritakan ketika di Tulamben, satu di antara laut terindah, kedalaman laut terindah di Indonesia ya, di samping Bunaken, di samping Raja Ampat, itu Tulamben satu di antara ya, tujuan destinasi wisata dunia yang bagus. Nah di sana ada dua jenis kemarin itu. Satu adalah para orang kaya yang terbang ribuan kilometer hanya untuk melihat, menyelam di dalam, untuk menikmati keindahan. Tapi kami insya Allah di SPMA datang ke sana adalah untuk mengembalikan kehidupan, merawat kelestarian. Nah, di dalam hal harta juga begitu. Kita cari harta, sama dengan sampean semua, dengan manusia di luar sana. Mulai bekerja jadi petani, pedagang, macam-macam. Tapi kami dilatih untuk benar-benar cerdas. Bagaimana how to use it, bagaimana menggunakannya. Supaya tidak terjebak seperti Samiri tadi yang sawalat li nafsi. Supaya tidak terjebak kepada kesia-siaan seperti 4 generasi tadi. Maka kita mencari harta. Setelah itu kita nikmati untuk makan anak istri, untuk sandang anak istri, untuk papan anak istri, untuk kesehatan maupun pendidikan. Dan setelah itu, dengan standar Nabi yang sederhana, lebihnya, tidak meningkatkan standar hidup, enggak. Sudah segitu aja. Lalu kita pergunakan untuk pulang bawa ke akhirat sebanyak-banyak. Sehingga kita sewaktu-waktu dipanggil Allah, yang wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad itu, lihatlah kapan, apa sudah punya apa, seandainya nanti malam atau besok kamu dipanggil Allah. Berapa sangumu? Nah, maka tidak ada kata, aku belum siap Israel. Kamu balik dulu, kan tidak ada kata-kata gitu. Sehingga kita harus selalu siap, always ready. Maka sedekah maupun zakat tidak boleh kita tunda-tunda. Karena malaikat datang juga tidak mau ditunda. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan maupun dimajukan sedetik pun. Sehingga ngaji seperti ini dulur menjadi reminding untuk kita selalu always ready, selalu siap. Mulai dari perubahan mindset. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah semangat terus seperti yang tadi Pak Burman katakan, ngaji tiap pagi, ya memang kita sambil ngantuk-ngantuk, gak apa-apa ya. Insya Allah Allah memberikan kepada kita semua sampean ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani rohani, rezeki yang lancar, halalan thayyibah, keluarga yang insya Allah sakinah mawaddah warahmah, dan hidup yang berkah mardatillah ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fi lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wa ta'ala khair. Allahumma ihdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta.
فإنك تكفي ولا يبدأ عليك وإن لدن ولزمن تبارك ربنا وتعالى الحمد لله ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ادفعنا البلاء والوباء قد المسلمين ونكتب ربنا نجينا ولنا ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجتنا ربنا ما فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا هب لنا رحمة وهب لنا من كافرا مسلمين اللهم انصرنا كل جليل ربي أعوذ بك من همزات الشيطان وأعوذ بك ربي أعوذ بك اللهم تعالى باب رحمتك اللهم انزل لنا رحمة بيد القدر اللهم اغفر لنا صبر وثبت من أنفا وانصرنا من كافر اللهم فاتر السماوات عالم الغيب والشهادة أعوذ بالله من جد البلاء والبلاء الشقاء وسوء القضاء شهادة مع الله اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu Inna arzuqna tilawatahu ana ya rabbal alamin